Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Mabadu, alhamdulillah, Pak sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian kita rutin. Insyaallah melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah, masih di ayat 2 terakhir. Yaitu masih di penjelasan tentang hudan ya. Terakhir membahas kedudukan i'rab dari hudan. Ya, dia berkemungkinan marfu menjadi na'at ya, atau sifat dari zalika ya. Tapi yang lebih cocok dia sebagai hal mansub ya, karena hudannya kan nakiroh ya, sedangkan zalikanya itu ma'rifah, sehingga lebih cocoknya dia itu hal. Dan hudan itu kelihatannya kan fathah ya, tapi sebetulnya dia berakhiran alif ya, ada alif di situ, jadi ada muqaddaroh gitu ya di situ. Domanya doma muqaddaroh. Nah, kemudian membahas tentang hidayah ya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan hidayahnya itu diuruskan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kenapa dikhususkan? Ya, hanya bagi orang-orang yang bertakwa saja. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa khasyat al-hidayata lil muttaqina. Khasyat ini failnya hiya. Berarti maksudnya kepada ayat ya. Failnya ayat. Ayat ini mengkhususkan hidayah ya bagi orang-orang yang bertakwa. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwal lil ladzina amanu hudan. Katakanlah dia bagi orang-orang yang beriman itu adalah petunjuk, wa syifaun, dan obat, wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun. Dan orang-orang yang tidak beriman di telinga-telinga mereka ada penutup ya, wa alaihim aman, dan menjadi buta ya atas mereka, ulaika yunadawna min makanin ba'id, dan mereka itu yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya, jadi sebagaimana dalam ayat lain ya, saya dalam ayatnya dikatakan bahwa hudan ya, Quran itu hudan, petunjuk, syifa, obat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman tidak Al-Quran tidak sebagai petunjuk bagi mereka ya? Karena terhalang ya pendengaran mereka itu ya, tidak mau mendengarkan. Bagaimana bisa jadi petunjuk bagi mereka? Ya, dalam ayat lain juga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Ya, di dalamnya ada obat, wa rahmatun, dan rahmat, ya, lil mu'minin, gitu,
bagi orang-orang yang beriman. Ya, berarti kalau orang-orang yang tidak beriman tidak mendapat rahmat dan juga obat dari Al-Quran itu. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidak menambah kepada orang zalim kecuali kerugian. Ila ghairi dzalika minal ayati dalati ala ikhtisasil mu'minin, dan selain itu dari ayat-ayat yang menunjukkan kepada kekhususan orang-orang yang beriman ya dengan mendapat manfaat daripada Al-Qur'an. Di annahu huwa fi nafsihi hudan. Ya, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya adalah petunjuk. Ya, Qur'annya itu sendiri adalah petunjuk. Walakin la yanaluhu illal abror. Ya, tetapi tidak mendapatkan petunjuknya itu kecuali orang-orang yang abror, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kama qala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun bir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Telah datang kepada kalian mau'izah, ya, pengajaran dari Tuhan kalian dan juga obat bagi apa yang ada di dalam hati, wa huda wa rahmatun lil mu'minin, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini menunjukkan hidayah yang khusus ya bagi orang-orang beriman, ya orang-orang bertakwa. Ya orang-orang bertakwa itu ya orang-orang beriman tentunya. Sebagaimana juga di ayat berikutnya kan dijelaskan ya sifat-sifat orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Lalu bagaimana misalnya dengan ayat lain yang menyebutkan di surah masih di surah Al-Baqarah misalnya yang menyebutkan hudal linnasi. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di situ kan disebut umum hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya, bukankah berarti juga umum hudannya itu linnas? Sedangkan di sini kok dikhususkan hudan lil mutakin saja. Apakah ini bertentangan? Nah, maka disinilah kita harus mengetahui ya jenis dari hidayah itu sendiri. Bahwa ya kalau kita kaji tentang hidayah, itu memang ada hidayah yang disebut dengan hidayah taufik. Ya, hidayah taufik yang berupa ke apa namanya kemauan ya seseorang untuk mengamalkan dari hidayah dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah taufik ini memang khusus hanya Allah saja yang bisa memberikan ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah hidayah dilalah atau hidayah irsyad ya. Kalau hidayah irsyad, hidayah dilalah ini adalah berupa ilmu. Nah, ini siapa saja bisa memberikan hidayah sebagai perantara ya untuk menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu tentang Islam, tentang syariat ini. Ya, makanya Rasulullah SAW Allah katakan ya apa namanya wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad yang benar-benar bisa memberi hidayah, ya bisa memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Nah, ini maksudnya adalah hidayah irsyad, hidayah dilalah. Nah, hidayah irsyad, hidayah dilalah ini kan manusia secara umum juga bisa menerima pengajaran ini. Mereka tahu ilmunya. Bisa mendengar bahwa Islam ini seperti ini ajarannya gitu ya. Siapapun manusia bisa ya mengetahui hidayah irsyad, hidayah dilalah ini. Ya, tetapi apakah mereka bisa menerima atau tidak, bisa beriman atau tidak, bisa mengamalkan atau tidak? Nah, ini adalah urusannya hidayah taufik yang merupakan hak prerogatif Allah untuk memberikan. Siapapun tidak bisa, bahkan Nabi Muhammad SAW kepada orang yang
dicintai oleh beliau pun ya tidak bisa. Makanya Allah katakan ya ketika meninggalnya Abu Thalib ya dalam keadaan tidak beriman, ya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah. Nah, ini maksudnya hidayah taufik. Ya, tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ya, walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi kalau dihususkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman, berarti maksudnya adalah hidayah taufik. Karena orang-orang yang tidak beriman tidak mendapat hidayah ini. Ya, sedangkan kalau disebut secara umum hidayah untuk manusia ya maksudnya adalah penjelasan, bayan. Ya, hidayah dilalah tadi itu, pengajaran. Karena orang-orang yang tidak beriman pun sebenarnya mereka juga banyak tahu ya tentang ajaran Islam ini seperti apa gitu ya. Mereka tahu, nah itu hanya sebatas hidayah berupa ilmu saja. Kemudian membahas tentang masih ini juga ya masih tentang takwa atau makna hudan. Wa qad qala Sudi an Abi Malik an Abi Syari an Ibni Abbas an Marrah al-Hamadani an Ibni Mas'udin an unasin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hudan lil muttaqin yani nuron lil muttaqin. Ya, hudan petunjuk adalah cahaya ya. Tentu bagaikan cahaya, ibarat cahaya, petunjuk itu yang menerangi. Waqala Sya'bi hudan minad dhalalah, petunjuk dari kesesatan. Lawan dari hudan ya adalah ya tentu kesesatan. Ya. Waqala Sa'id ibnu Jubairin ya tibyanun lil muttaqin adalah penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa. Uqulu dzalika sahih, ya semua itu adalah sahih. Ya, jadi terkadang dalam penafsiran itu adalah berbeda redaksi. Ya, yang pada intinya maknanya sama begitu. Maknanya sama. Ini disebutnya ikhtilaf tanawu. Ya, jadi ikhtilaf yang variasi gitu hanya dari sisi redaksi saja. Maka ini banyak dalam penafsiran Al-Qur'an. Itu ada ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf yang bervariasi yang sebenarnya tidak bertentangan. Ya, karena ikhtilaf ada dua, ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadod. Kalau ikhtilaf tadod bertentangan. Wa qala Sulaiman an Abi Malik wa an Abi Syari an Ibnu Abbas an Marrah al-Hamadani an Ibnu Mas'ud an Unas an Nasim min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hudalil muttaqin qala humul mu'minun, mereka adalah orang beriman. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq an Muhammad ibni Abi Muhammad maula Zaid ibni Thabit an Ikrimah aw Sa'id ibni Jubair an Ibni Abbas lil muttaqin ay alladzina, ya, nah di sini kemudian menjelaskan tentang siapa ya orang-orang yang bertakwa itu. Nah, ini juga dengan redaksi yang berbeda-beda tapi intinya sama. Ya, bertakwa itu ya kalau secara asal kan takut ya, orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, berhati-hati ya, dan buktinya ya tentu adalah dengan menjalankan perintah dari Allah, ya menjauhi larangannya, ya taat kepada Allah begitu. Ya, di sini para ulama, para salafus saleh memberikan definisi ya atau penggambaran terhadap takwa itu ya dengan redaksi yang berbeda-beda ya ataupun dengan refleksi masing-masing ya bagi ketakwaan itu sendiri ya dengan apa yang mereka rasakan, dengan apa yang mereka jalankan gitu ya. Nah, di sini misalnya Ibnu Abbas menjelaskan al-muttaqin itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yahdzaruna minallahi uqubatahu. Orang-orang yang
berhati-hati ya dari Allah ataupun takut ya kepada Allah dari hukumannya ya di dalam meninggalkan ma yu'rafuna minal huda yang atau ma ya'rifuna yang mereka ketahui dari petunjuk gitu. Jadi kalau mereka meninggalkan petunjuk dari Allah itu ya merasa takut akan kena siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini ada makna takut takut kepada Allah dari siksanya. Ya, itu sesuai dengan asal makna dari takwa itu sendiri. Lalu wayarjuna rahmatahu ya sebaliknya berharap rahmatnya fit tasdiki bima ja'abihi dalam membenarkan apa yang eh, ia bawa ya. Waqala Abu Rawkin anid Dhahhak an Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas juga menjelaskan di kesempatan lain ya lil muttaqin qala al mu'minuna alladziina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi taati. Ya, yaitu orang-orang beriman yang yattaquna syirka ya artinya takut terjerumus kepada kemusyrikan. Itu kepadaku ya seakan-akan Allah berfirman gitu ya. Menyukakanku wa ya'maluna bi taati mengamalkan dengan ketaatan kepadaku kepada Allah. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rajulin anil Hasan al-Basri ya Hasan al-Basri ya salah seorang ulama tabi'in. Qauluhu lil muttaqin qala ittaqu ma haramallahu alaikum. Ya takutlah berhati-hatilah apa yang Allah haramkan ya atas mereka atau bukan perintah ya fi'il madhi ya. Mereka takut, mereka berhati-hati terhadap apa yang Allah haramkan atas mereka wa addau dan mereka melaksanakan maftaradu alaihim. Ya, apa yang Allah wajibkan atas mereka. Waqala Abu Bakrin ibni Iyash, ya sa'alanil A'mas anil muttaqin. A'mas bertanya kepadaku tentang orang bertakwa. Qala ajabtuhu wa qala li sal an hal kalbi. Tanyakan kepada al kalbi. Fasa'altuhu faqala ya dia menjawab alladzina yastanibuna kabairal ismi. Orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Qala faraja'tu ilal A'mas. Lalu aku kembali kepada A'mas, faqala naro anahu kadzalik. Kita melihat memang seperti itu. Walam yunkirhu dan dia tidak mengingkarinya. Jadi paling minimal ya, karena memang takwa itu sendiri kan ada tingkatannya. Ya, berbeda-beda ketakwaan orang itu. Ya paling minimal meninggalkan dosa besar. Karena kalau orang melakukan dosa besar ya berarti berlawanan dengan ketakwaan, yaitu kefasikan gitu ya. Karena takwa ini kan yaitu di situ ada amal ya, tidak hanya beriman dalam hati ya, tetapi juga imannya itu terbukti ke dalam amalan. Ya, dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, taat ya kepada Allah. Itu baru disebut takwa. Kalau hanya baru iman di hati, belum dibuktikan dengan amal, ya itu belum takwa, ya kan? Sehingga lawan dari ketakwaan ya adalah fasik, kefasikan. Orang fasik yang melakukan dosa besar, apalagi terbiasa di dalam melakukan dosa-dosa besar, ya waliyadzubillah. Lil muttaqin ya apa Qatadah ya Qatadah berkata orang-orang yang bertakwa itu humul ladzina na'atahumullahu biqauli yaitu orang-orang yang Allah sifati mereka dengan firman-Nya dengan ayat berikutnya. Alladzina yu'minul ghaib yang beriman kepada yang gaib. Ya wa yuqimunas shalah dan juga mendirikan salat. Al-ayah ya dan seterusnya walati ba'daha setelahnya. Wahtara Ibnu Jaririn ya Ibnu Jarir atau Bari ya memilih
Annal ayata, bahwa ayat ini ya ta'ummu dzalika kullahu. Umum mencakup seluruhnya. Yaitu tadi ya bahwa redaksi ya, perbedaan redaksi dari para ulama menerangkan tentang ketakwaan ya, yaitu saling melengkapi untuk menggambarkan dari ketakwaan itu sendiri. Tidak bertentangan ya, seperti yang saya sebutkan tadi, dia adalah ikhtilaf tanawu, bukan ikhtilaf tadod. Wa huwa kama qol, dan itu sebagaimana yang beliau katakan. Ya, jadi menarik ya, Ibnu Katsir itu kadang suka mengutip pilihan-pilihan dari Ibnu Jarir at-Tabari ya, karena memang Ibnu Jarir adalah tafsir yang paling awal yang ditulis secara sistematis dengan analisis ya, berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya yang hanya mengungkapkan riwayat gitu ya, tafsir biriwayat. Ya, Ibnu Jarir tidak hanya menampilkan riwayat, tapi beliau menganalisis dari riwayat-riwayat itu, ya dia analisis ini seperti ini, lalu mana yang lebih tepat, ya. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, misalnya Ibnu Jarir atau Bari memilih, makanya Ibnu Katsir sering menyebut haza ikhtiyar Ibnu Jarir. Ya. Ini adalah pilihan dari Ibnu Jarir, ya atau Bari. Wa qad rawa Tirmidzi wa Ibnu Majah min riwayati Abi Ukail an Ibni Aqil an Abdullah bin Yazid an Rabi'ah bin Yazid wa Atiyah bin Qais an Atiyah As-Sa'di qala Rasulullah SAW la yablughul abdu an yakuna min mutakin hatta yada amala ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun. Seorang hamba tidak sampai kepada termasuk orang yang bertakwa ya sampai dia meninggalkan apa yang tidak mengapa ya, ada sesuatu yang secara asalnya boleh gitu ya, tidak mengapa untuk dilakukan, tetapi berhati-hati terjerumus kepada apa yang mengandung dosa di dalamnya. Ya, jadi berarti ini lebih ya dari standar. Kalau tadi dikatakan standar takwa ya dia melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, ya begitu. Lebihnya dari itu kan berarti mengamalkan ya yang sunnah, ya bahkan sampai kepada sikap waro. Nah, ini adalah bagian dari sikap waro seperti yang disebutkan di sini. Jadi sangat berhati-hati, tidak hanya yang jelas-jelas haram, tetapi yang masih samar-samar pun, ya kan dia berusaha untuk meninggalkannya. Ya bahkan yang secara asalnya halal, ya, tapi ada kekhawatiran kalau saya melaksanakan yang halal, yang mubah ini bisa terjerumus kepada keharaman. Nah, ini adalah sikap waro, ya, kehati-hatian. Sikap waro dari dia merupakan tingkatan yang tinggi tentu ya di dalam ketakwaan. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak hal-hal yang sebenarnya subhat ya, samar-samar ya. Orang yang mencapai ketakwaan tinggi dia akan sangat berhati-hati. Baik itu dalam mengkonsumsi makanan misalnya, dia apa namanya, teliti dulu secara jelas bagaimana ini prosesnya dan sebagainya misalnya. Ya atau dalam hal harta, dalam muamalah ya, muamalah harta apakah transaksinya itu benar atau tidak. Ya ada keharaman ataukah tidak. Nah, itu orang-orang yang mencapai derajat waro seperti ini, takwaan yang tinggi, dia sangat berhati-hati. Tidak memudahkan, terlalu bermudah-mudahan, pokoknya segala sesuatu asalnya halal gitu ya, al-aslu fil asya al-hibahah. Tidak ya, tidak memudahkan. Kalau orang yang sampai derajat kepada waro ini dia sangat berhati-hati sekali. Ya kan? Nah, ini ya makna dari hadis ini, semua qala Tirmidzi hasan gharib. Nah, ini tentang takwa juga masih panjang ya ternyata.
Baik, sampai di situ dulu ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita ambil dari sedikit ya pengkajian tentang makna apa hudan dan juga makna takwa ya, hudalil muttaqin. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.